Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pada saat hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Saya baca kebenaran firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian mengenai air bah. Jadi sebelum Nuh memberikan korban persembahan kepada Tuhan, ada satu kejadian yang luar biasa yang Tuhan lakukan terhadap bumi. Kita sama-sama tahu bahwa Tuhan membinasakan segala yang hidup di bumi dengan air bah. Namun setelah air bah, akhirnya Nuh dan beserta keluarganya memberikan korban persembahan kepada Tuhan di atas sebuah mezbah. Bapak Ibu Saudara, Nuh mendirikan mezbah. Yang perlu kita tahu dalam bagian 2 ayat ini, saya ingin menggarisbawahi tentang mezbah dan korban. Nah, apa itu mezbah? Dalam perjanjian lama, mezbah dikatakan bahwa sebuah tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak memakai mezbah seperti di perjanjian lama. Nah, apa mezbah untuk kita mempersembahkan korban kepada Tuhan di saat-saat seperti ini? Apakah itu altar? Apakah itu gereja? Apakah itu mimbar? Yang menjadi mezbah untuk kita mempersembahkan korban kepada Tuhan yaitu hidup kita, hati kita, di mana kita berpijak. Di situ tempat kita memberikan ucapan syukur, memberikan korban kepada Tuhan. Apa korban yang terbaik? Apa korban yang paling terbaik, paling berharga yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Secara sederhana saya memberikan hal korban yang sangat-sangat Tuhan inginkan, yaitu ucapan syukur dan penyembahan kita. Tidak seperti di perjanjian lama, namun di saat seperti ini, di saat zaman ini, setelah Yesus mati di atas kayu salib, yang membawa kita kembali kepada Tuhan, kita harus mempersembahkan korban ucapan syukur kita. Kita tidak lagi menyembelih domba, kita tidak lagi menyembelih binatang, korban untuk Tuhan, namun kita memberikan hati ucapan syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahkan iblis tahu apa itu penyembahan dan berapa penting penyembahan itu. Bahkan sampai iblis mengatakan kepada Yesus waktu mencoba Yesus di padang gurun, "Jika engkau sujud menyembah aku akan memberikan segala kekayaan dunia ini." Bayangkan, iblis pun tahu betapa pentingnya penyembahan. Dia bahkan sampai mau memberi segala harta, kekayaan dunia hanya untuk penyembahan satu kali saja. Namun Yesus menjawab, "Hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu saja." Nah, kita kadang lupa apa yang penting dari hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita lupa apa yang paling harus kita lakukan, yaitu menyembah Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah enggak punya mezbah lagi. Kita sudah enggak punya waktu lagi. Kita sudah enggak memiliki hasrat lagi untuk menyembah Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang gagal menjadi Kristen karena bagi saya orang Kristen
Yang benar-benar berhasil menjadi Kristen adalah orang-orang yang bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengenal Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, sementara Tuhan tidak kelihatan dengan kasat mata? Hanya melalui satu cara, yaitu melalui hubungan intim, penyembahan kita kepada Tuhan. Di situ kita bisa bertemu dengan Tuhan. Di situ kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Di situ kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting bagi kita untuk mendirikan mezbah, yaitu untuk mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita, dan berpikir bahwa dimanapun saya berpijak, itu adalah mezbah untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Apa yang kita bisa beri ucapan syukur kita, lakukan sesuka hati namun untuk menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Menjadi pertanyaannya tadi, yaitu melalui penyembahan. Kita lihat dalam ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dampak penyembahan, dampak ucapan syukur yang diberikan Nuh itu berlaku sampai detik ini Bapak Ibu Saudara, bahkan sampai akhir zaman. Di ayat 22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Semua musim berganti hanya karena satu ucapan syukur, satu penyembahan. Betapa penting, betapa berharganya kita memberikan waktu untuk hal yang terpenting dari hidup kita Bapak Ibu Saudara. Salah satu contoh yang selalu memuji Tuhan, bersyukur, bermazmur bagi Tuhan, yang kita bersama-sama tahu bahwa Raja Daud selalu bermazmur bagi Tuhan. Bahkan dalam kitab Samuel, Tuhan berfirman kepada Raja Daud bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaannya kokoh dan tahtanya tidak akan jatuh. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, bahkan keturunan-keturunan Daud akan terus berdiri di tahta Daud sampai selama-lamanya. Hanya karena satu orang yang menyembah Tuhan, hanya karena satu orang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, yang selalu bersyukur kepada Tuhan, yang selalu bermazmur bagi Tuhan, seluruh keturunannya diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan heran Bapak Ibu Saudara, ketika dalam satu keluarga kita bertekad dalam hati kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan, untuk terus menyembah Tuhan, maka keturunan-keturunan kita pun pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, apa itu seorang penyembah? Seperti apa sih modelnya gitu? Modelnya adalah orang yang tidak terpengaruh dengan keadaannya. Kita tahu bersama-sama bahwa Nuh pada saat itu sedang dalam keadaan diterjang masalah yang begitu besar, yaitu air bah. Bahkan Daud semasa hidupnya sering dihadapkan dengan musuh, masalah, mau dibunuh, dikejar-kejar, namun dia tetap bermazmur bagi Tuhan. Karena seorang penyembah, dia tidak akan terpengaruh dengan keadaan. Mau keadaan kita seburuk apapun Bapak Ibu Saudara, mau penyakit kita sekeras apapun, kita menghadapi hal-hal tersulit dalam hidup kita, mari jangan pernah bergoyah karakter kita. Kita harus tetap menyembah Tuhan, kita harus tetap memuji Tuhan, kita akan tetap berkata Tuhan baik. Bukan hanya sekedar penyakit kita sembuh, itu mujizat, dan jalan keluar terbuka, itu mujizat. Memang itu mujizat, namun mujizat yang selalu bersama-sama kita adalah Yesus yang tak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita akan berkata di dalam masalah, aku akan tetap memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan berikut Bapak Ibu Saudara, penyembahan seperti apa yang Tuhan mau? Apakah penyembahan yang dipaksa, ataukah penyembahan yang diperintah, ataukah penyembahan yang suka-suka kita? Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau penyembahan yang tulus dari kehendak hati kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengambil risiko yang besar dengan memberikan free will kepada kita atau kehendak bebas kepada kita. Apa risikonya? Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Risikonya, kita memiliki kehendak untuk tidak menerima atau tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan siap ditolak oleh manusia.
Namun di balik risiko yang Tuhan ambil, dia juga ingin dicintai oleh manusia karena kehendak kita, bukan karena diperintah oleh Tuhan, bukan karena disuruh-suruh, bukan karena diprogram oleh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di sini ada seekor anjing robot yang diprogram untuk bermain dengan saya, menjilat-jilatin saya, dibanding dengan seekor anjing hidup. Dia datang kepada saya, bermain dengan saya, menjilati saya dengan kehendaknya sendiri. Saudara berpikir yang mana yang benar-benar mengasihi saya? Tentu anjing yang bukan robot. Anjing yang berdasarkan kehendaknya. Nah, ini penyembahan yang Tuhan mau Bapak Ibu. Kita datang dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan kehendak kita sendiri. Jika seorang istri saya katakan, tolong berkatakan kepada suamimu, aku mengasihi kamu. Tentu sang suami juga merasa kurang puas tentu. Karena istri melakukan itu atas perintah dari saya. Berbeda halnya dengan istri mengatakan hal itu kepada suami atas kehendaknya sendiri. Nah, ini yang Tuhan mau. Saya pribadi, saya tidak akan mau dikasihi oleh orang yang sudah diprogram untuk mengasihi saya. Saya lebih memilih saya dikasihi oleh orang-orang atas kehendaknya sendiri untuk mengasihi saya. Nah, itu cintanya tulus, itu mengasihinya benar-benar luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, penyembahan seperti ini yang Tuhan mau. Oleh sebab itu kita sangat berbeda dengan malaikat Bapak Ibu. Malaikat di sorga itu menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Namun malaikat itu keren gak? Itu pertanyaannya, nanti Bapak Ibu yang jawab sendiri. Keren gak? Karena malaikat itu malaikat-malaikat yang tidak bisa marah, tidak bisa kehilangan pekerjaannya, malaikat itu tidak bisa dikhianati, malaikat itu tidak bisa berantem mungkin, malaikat itu tidak pernah dilanda oleh banjir dan segala macam kekurangan politik dan segala macam, namun mereka tetap menyembah Tuhan. Itu keren? Bagi saya itu kurang keren Bapak Ibu Saudara. Yang terkeren adalah manusia yang menyembah Tuhan. Kenapa? Ketika kita dalam masalah, ketika kita dikhianati, ketika kita sedang dalam ekonomi yang sedang turun, ketika kita sedang difitnah, ketika kita sedang dalam masalah yang sangat besar, namun kita tetap memilih untuk menyembah Tuhan, itu baru keren. Nah, ini beda kita dengan malaikat Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan susah apapun, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kesimpulan pada saat hari ini Bapak Ibu Saudara, pada saat khotbah saat ini, kita lahir bukan untuk orang tua kita. Kita lahir bukan untuk teman-teman kita. Kita lahir bukan untuk kerabat-kerabat kita. Kita lahir bukan untuk dunia ini, tapi kita lahir untuk Tuhan. Kita menjabarkan, kita menjelaskan perintah-perintah Tuhan kepada setiap orang. Kita menjalankan perintah Tuhan, kita muliakan Tuhan di bumi ini. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan agar bumi ini diterangi oleh kasih Tuhan, agar bumi ini diterangi oleh pancaran kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang namanya manusia atau orang-orang yang ditinggalkan sendiri. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kecewa atas perlakuan setiap dunia, orang-orang yang memperlakukan kita, membuang kita, karena kita tidak dilahirkan untuk mereka, kita dilahirkan untuk Tuhan, untuk memancarkan kemuliaan Tuhan di bumi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai saat ini, kita tekadkan dalam hati kita, dimanapun saya berpijak, apapun keadaan saya nanti, kemanapun saya akan nanti, cuma satu yang saya tahu, saya akan tetap membangun mezbah bagi Tuhan. Saya akan tetap naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, dimanapun saya berpijak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati setiap usaha, pekerjaan, apapun yang Bapak Ibu lakukan di rumah melalui ibadah online ini. Tuhan memberkati segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala.
Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang mengajari kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi kami Tuhan, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi penyembah-penyembah di akhir zaman ini. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran kepada Tuhan. Bahkan juga Tuhan, untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati segala apa yang mereka rindukan. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati usaha mereka. Bahkan juga Tuhan Yesus, Tuhan memberkati segala sesuatu yang mereka rindukan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah di ibadah-ibadah berikutnya kami bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Bahkan firman-Mu terus berkumandang dalam hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tadahkan tangan kita. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kita, membimbing kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur kita terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.